Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Khairunisa dengan nomor NPM 2011060020 dari Prodi Sistem Komputer. Di sini saya akan melakukan video presentasi Metopen dengan judul Pengembangan Sistem Presensi Perkuliahan dengan menggunakan berbasis Android. Yang pertama, bab 1 yaitu latar belakang. Presensi merupakan proses pengumpulan data guna mengetahui kehadiran seseorang dalam suatu kegiatan. Presensi umumnya dilakukan di setiap pertemuan perkuliahan untuk mengetahui mahasiswa yang hadir di dalam pertemuan tersebut. Presensi dalam perkuliahan secara umum masih dilakukan secara manual, yakni dengan menggunakan lembar presensi yang dibawa oleh dosen di tiap pertemuan. Namun, dalam penerapannya masih terdapat berbagai kekurangan, misalnya kegiatan presensi yang terhambat hingga beberapa minggu karena lembar presensi yang belum didistribusikan oleh bagian akademik, padahal kegiatan perkuliahan sudah berjalan. Permasalahan lainnya yaitu kemungkinan hilangnya lembar presensi yang dibawa oleh dosen sehingga data presensi manusia juga ikut hilang. Selain itu, terkadang ada dosen yang lupa membawa lembar presensi dan pada saat mengajar. Akibatnya, mahasiswa tidak dapat melakukan presensi pada pertemuan tersebut. Di samping itu, sering terjadi kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa. Misalnya, mahasiswa yang tidak hadir dalam pertemuan meminta kepada teman satu kelasnya untuk menandatangani lembar presensi pada namanya. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlu pengembangan suatu solusi yang praktis dan ekonomis yang dapat menjadi alternatif untuk menggantikan presensi manual. Salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan fitur-fitur canggih yang dimiliki oleh OS Operating System Android. Kecanggihan penggunaan gadget dengan OS Android membuat fungsinya tidak terbatas alat komunikasi, tapi juga sudah menjadi media hiburan dan membantu pekerjaan. Yang kedua, perumusan masalah. Dalam tugas ini, permasalahannya itu yang pertama, bagaimana cara mengatasi permasalahan presensi mahasiswa yang secara umum masih dilakukan secara manual. Yang kedua, bagaimana membangun sistem presensi baru sebagai alternatif pengganti presensi manual. Pembatas masalah. Adapun lingkup batasan masalah untuk pembuatan penelitian ini adalah pertama, sistem NFC yang akan dibuatkan menggunakan sistem berbasis OS Operating System Android. Yang kedua, sistem ini hanya dapat diakses menggunakan Android smartphone. Yang ketiga, spesifikasi versi OS Android minimal adalah Android 2.3.3 Gingerbread. Yang keempat, perangkat mobil harus memiliki fitur NFC. Yang kelima, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode waterfall. Tujuan penelitian yaitu mengimplementasikan teknologi NFC berbasis Android, menyediakan presensi mahasiswa di IIB Dharma Jaya apabila kemungkinan kehilangan lembar presensi manual yang dibawa oleh dosen sehingga data presentasi mahasiswa juga ikut hilang, atau apabila ada dosen yang lupa membawa lembar presensi pada saat mengajar. Manfaat penelitian. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi presensi mahasiswa, mengurangi kecurangan presensi manual pada saat kegiatan perkuliahan berlangsung, dan supaya dosen dapat mengontrol presensi mahasiswa di Dharma Jaya. Yang kedua, dengan adanya sistem ini dapat dijadikan alternatif pengganti apabila hilangnya lembar presensi manual yang dibawa oleh dosen apabila dosen yang lupa membawa lembar presensi pada saat mengajar. Bab 2, tinjauan pustaka dan dasar teori. Bab ini memuat dasar teori yang berfungsi sebagai sumber atau alat dalam memahami permasalahan yang berkaitan dengan sistem rekomendasi sistem presensi mahasiswa menggunakan NFC pada smartphone berbasis Android dan mengenai teori yang berhubungan dan diperlukan dalam pembuatan aplikasi ini. Bab 3, metode penelitian. 1. Pendekatan penelitian. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan pemrograman berorientasi objek.
Alat-alat yang digunakan dalam pendekatan analisis dan pemrograman berorientasi objek yaitu dengan notasi UML, dengan membuat diagram yaitu use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. 2. Pengumpulan teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga studi pustaka. Yang ketiga metode pengembangan sistem. Metodologi adalah kesatuan metode-metode prosedur, konsep-konsep pekerjaan, dan aturan-aturan yang digunakan oleh suatu ilmu pengetahuan, seni, ataupun disiplin ilmu lainnya. Sedangkan metodologi pengembangan sistem adalah metode-metode prosedur, konsep-konsep pekerjaan, dan aturan-aturan yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. Tahapan-tahapan pada model waterfall dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar 1, ini tahapan metode pengembangan waterfall. Berdasarkan model waterfall, garis besar penyelesaian masalah dalam skripsi ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan perencanaan sistem, yang kedua tahapan analisa sistem, yang ketiga tahapan perancangan, keempat tahapan implementasi, kelima tahapan pengujian sistem. Terima kasih, sekian dari video presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.